Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, di depan kita kali ini ada dua Mitsubishi Expander yang tipenya beda. Yang di dekat saya ini, yang persis depan kita kali ini adalah yang tipe Ultimate, yang mana ini merupakan varian paling tinggi yang ada di Mitsubishi Expander. Dan ini menjadi satu-satunya yang interiornya masih warna beige. Sayangnya yang ini kekunci, jadi ya kita nggak bisa lihat bagian dalamnya, bos. Nah, kalau yang ada di sana itu adalah yang Mitsubishi Expander tipe Exit yang di dalamnya pastinya sudah warna hitam. Nah, untuk harganya yang Exit ya maybe kurang lebih di angka 250 jutaan, kurang lebih ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk memperjelas berapa sih harganya. Lumayan panas, bos. Sore-sore kita di Makassar, dan mobil ini kalau kita lihat sudah ada nomor platnya. Jadi mobil ini ya pada dasarnya udah kejual, tinggal di delivery ke customer ya. Nah, kenapa sih si Mitsubishi Expander ini menjadi mobil keluarga paling disukai untuk kondisi saat ini atau untuk saat sekarang ini? Karena memang mobil ini dari sisi desain masih menjadi yang terbaik di kelasnya. Sekarang sudah ada Honda BR-V yang baru kalau nggak salah, atau Honda Mobilio yang baru yang segmennya bersaing dengan Mitsubishi Expander dan Expander Cross. Tapi menurut saya secara subjektif mobil ini dari sisi tampilan masih kelihatan lebih garang, lebih laki ya, tapi itu balik lagi ke selera. Masing-masing produk pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kita lihat dari sisi eksterior, kenapa mobil ini masih sangat diminati sampai sekarang dan menjadi salah satu yang market share-nya atau pembeliannya cukup tinggi? Karena memang mobil ini ya punya kelas lah kalau menurut saya. Selain daripada tampilannya yang memang keren, mobil ini juga memiliki kenyamanan pada saat kita menjadi pengemudi, apalagi pada saat menjadi penumpang. Karena mobil ini yang paling diunggulkan salah satunya adalah si suspensinya yang memang benar-benar nyaman, bosku. Nah, kita lihat sisi dalamnya, apa-apa aja sih yang kalian dapatkan kalau kalian membeli Mitsubishi Expander Exit ini. Nah, dari sisi interior, kemarin banyak yang mengeluhkan Mitsubishi Expander Exit warna interiornya warna terang atau warna beige, sekarang dibuat warna hitam. Jadi full mobil ini interiornya warna hitam, sehingga kesan mudah kotor atau yang lainnya itu tidak lagi. Dan itu bahkan sampai ke trim pintunya, yang trim pintunya juga dibuat warna hitam. Nah, sebenarnya ya dari review sebelumnya tentang Mitsubishi Expander Exit kita udah sampaikan juga. Cuman pada ulasan kali ini kita lebih akan menjelaskan mengenai value apa sih secara interior khususnya yang kalian dapatkan kalau kalian menjadi pemilik Mitsubishi Expander Exit ini. Nah, anggaplah kalian adalah keluarga, ya keluarga besar lah ya, atau misalkan keluarga baru, papa muda atau mama muda yang punya orang tua dua pastinya, lalu kemudian punya anak-anak seperti yang ada di samping tuh. Lalu kemudian kalian butuh untuk jalan-jalan, tentu mobil yang paling cocok adalah mobil MPV. Kenapa MPV? Mobil ini 3 baris, 1, 2, 3, jadi ada 3 row, yang masing-masing row-nya bisa buat yang di depan 2 orang, yang di tengah ini bisa 3 orang, dan yang di belakang bisa 2 orang lagi. Jadi ya mobil ini 7-seater. Nah, selain karena mobil ini 7-seater, artinya mobil ini bisa memuat untuk 7 penumpang, secara akomodasi mobil ini juga menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Karena untuk orang dan barang, mobil ini sangat fleksibel dan sangat mudah diatur untuk konfigurasi joknya. Nah, untuk barang misalkan di baris keduanya, di trim pintunya bisa kita lihat di sini ada door pocket dengan bottle holder di situ. Nah, ini door pocketnya bahkan sangat panjang. Untuk handphone sekelas handphone yang kayak gini nih, ini sangat muat. Bahkan untuk dompet yang ukurannya lebih panjang dari ini tuh juga bisa muat dengan sangat lapang masuk ke dalam sini. Di bagian bawah sini bisa buat 3 botol. Di sini ada tumbler, botol atau botol aqua. Bahkan untuk aqua yang ukurannya agak besar sepertinya muat ya, tapi agak sempit sih kelihatannya aja kayak gitu.
Nah, desainnya juga untuk trim pintunya ya nggak usah ditanya lah. Ini bahannya plastik karena memang semua MPV yang ada di kelasnya tuh bahannya hard plastik. Tapi kalau kalian mau retrim lagi menjadi kulit itu bisa juga karena sudah banyak yang melakukan hal seperti itu. Nah, untuk konfigurasi joknya ini bisa kita lihat. Jadi anggaplah misalkan kalian hanya butuh mobil untuk 5-seater tapi akhirnya kalian membeli Mitsubishi Expander. 5-seater itu terbatas ya, sekali lagi tentu beda secara muatan antara 5-seater dengan 7-seater. Kalau 5-seater kalian tentu nggak dapat jok yang ada di belakang sini dan tentu ruang bagasinya juga tetap sama kalau 5-seater. Nah, kalau kalian beli yang 7-seater, anggaplah kalian masih suami istri lalu kemudian anak 2 butuhnya yang 5-seater. Kalau menurut saya ya tetap rekomendasi yang seperti ini, yang 7-seater. Nah, kita mulai dari kalau yang di depan sih pasti ya bisa diatur untuk maju mundur. Kita lihat dulu untuk yang di depan ini pastinya bisa diatur untuk maju mundur. Joknya dari bawah nih bisa diatur. Untuk bagian samping di sini tidak bisa diatur untuk naik turunnya, hanya bisa untuk sisi driver. Dan ini joknya udah pakai bahan yang fabric, jadi sangat soft dan sangat empuk untuk kita duduk di sini. Warna hitam, nggak mudah kotor seperti yang saya jelaskan di awal. Dan ini itu tempat penyimpanannya jos sangat luas bos. Dan di sini masih bisa buat naruh handphone kayak gini nih. Naruh handphone 1, 2, 3, bahkan bisa naruh handphone plus dompet, bahkan bisa naruh tab di situ. Karena memang di situ sangat luas. Nah, selain itu di sini bisa naruh kartu lain atau kartu-kartu yang lainnya. Di sini juga masih ada sekat pemisahnya kecil di sini, nggak gitu kelihatan ya. Lalu di bawah sini ada tempat buat naruh koin lagi atau kartu tol. Nah, ini transmisi yang otomatis, parking brake-nya mechanical pastinya. Di sini masih ada cup holder, ada 2, dan di belakang sini masih ada tempat penyimpanan yang cukup luas juga. Dan ini cukup luas ke bawah bos. Cuman sayangnya di sini bukan sandaran tangan, hanya sekedar untuk tempat penyimpanan. Tapi biasanya ada yang mengextend dengan sandaran tangan aftermarket. Nah itu, jadi di sini untuk ruang kaki pun ini sangat lapang pada saat kita masuk ke dalam nih, sangat lapang ke depan. Selonjoran, sorry saya pakai sendal. Nih lapang ke depan. MPV ya, memang posisi duduknya agak ke bawah ketimbang dashboard. Beda dengan SUV seperti si Pajero Sport yang ada di sana. Karena memang mobil ini tidak butuh ground clearance yang tinggi karena yang diutamakan adalah kenyamanan. Tapi dengan kondisi standar mobil ini ground clearance-nya juga sudah cukup tinggi. Nah, ini yang kalian dapat juga ya, tentu kalian bisa buat charging di sini. Untuk USB slot chargingnya sudah disiapkan, tentu bisa buat nambah slot charger lagi yang ada di sini, bisa buat lighter juga. Tapi sekarang kebanyakan orang mobil itu nggak buat merokok di dalam, kan nanti bawa rokok, perempuan nggak suka bawa rokok biasanya. Blower AC-nya, lalu kemudian karena ini exit masih pakai head unit yang belum touchscreen. Di sini masih dimming mirrornya manual, lampunya masih yang lampu LED sepertinya. Dan nanti kita tunjukin kalau kalian jadi kepala keluarganya dan kalian jadi driver. Twitter di sini nggak bisa dilupakan juga, ini fungsinya sangat baik. Nah, di baris keduanya ini, nah nih trim pintunya tadi kita udah jelaskan, termasuk door trimnya. Nah, si joknya ini dia pelipatannya 60-40. Jadi yang sono 60%, di sini 40%. Pembagian seatnya 40-60. Dan ini kalau kita tekuk, kita lipat ke depan, dia one touch tumble, membuat akses kita untuk duduk ke jok yang paling belakang itu sangat mudah. Mengakses jok yang paling belakang itu sangat mudah. Dan ini joknya kalau kita lihat di sini, ini ada relnya buat maju mundur. Coba kita lihat beneran bisa maju mundur apa enggak. Kita tegakkan lagi, lalu kita cari di bawah. Nah, sorry cuman ini agak keras ya. Sangat keras. Coba deh, saya naik dulu, saya majukan pakai badan. Nah, dia paling mentok pada saat dimajukan. Sebenarnya jok yang ada di depan ini terlalu ke belakang. Nah, jok yang ada di depan ini terlalu ke belakang, jadinya sempit.
Tapi kalau ini dimajukan, masih ada space kaki buat duduk di situ. Nah, dan ini travelnya untuk maju cukup jauh juga, bos. Nah, kalau kita lihat travel untuk memajukan seatnya cukup jauh juga. Nah, ini nggak tahu ini posisinya paling belakang apa enggak. Yang jelasnya kalau kita lihat nih jaraknya kurang lebih 5 cm majunya ke depan. Nah, itu. Anggaplah kalian dalam perjalanan tuh cuma 4 orang. Nih, coba saya mundurkan lagi. Nah, mentok di situ misalkan. Kalian cuma 4 orang, driver, bapak, istri, terus anak di belakang. Nah, yang ini jok tengahnya, karena dia nggak ada headrestnya juga, di sini bisa ditekuk atau diturunkan untuk dia jadi armrest. Tapi dia nggak ada cup holdernya, hanya armrest. Nah, sayangnya ini masih kebungkus, jadi kita nggak bisa menekuk. Nanti kalau misalkan orangnya beli mobilnya, ya nggak bisa di unboxing lagi dong, karena plastiknya udah kita lepas. Jadi ya kita biarkan kayak gitu. Nah, sekarang di posisi jok yang sudah mentok paling belakang ini, kalau kita naik ke atas, duduk di kasta paling rendah dalam keluarga, memang di sini agak sempit, tapi ini masih bisa diatur untuk ininya, joknya masih bisa diatur untuk recline. Jadi ini bisa kita rebahkan ke belakang lagi, mentok segini, dan headrestnya ini bisa kita naikkan. Ini headrestnya bisa kita naikkan yang ini. Nah, sekarang kita balikin kameranya ke depan. Dan di sini ya, ini model joknya theatrical, bos. Jadi semakin ke depan semakin rendah, sehingga yang di belakang juga mendapatkan visibility yang tidak terlalu buruk. Nah, ini kalau saya ukuran dewasa duduk di sini ya, ini memang mentok. Dan ini joknya sebenarnya masih bisa dimajukan lagi. Ini masih bisa dimajukan lagi untuk membuat area belakang jadi lebih luas. Cuman kalau misalkan kalian mesti ada yang duduk di belakang, kalian dapat slot charging, door pocket di sini, bukan door ya, pocket di sini ya, karena ini bukan door lagi. Di bawah sini ada bottle holder dengan tempat buat naruh handphone. Selain itu kalian bisa dapatkan hand grip juga yang dia modelnya retract di belakang sini. Ini adalah fitur-fitur yang tentu membuat kalian pada saat mobil ini berguncang-guncang, kalian pengen pegangan, ya disinilah tempatnya. Nah, mobil ini punya double blower. Jadi yang di baris belakang dengan yang di tengah itu bisa mengatur blower sendiri, kecepatan, power blowernya dan seterusnya. Dan untuk kedinginannya hanya bisa diatur dari sisi yang paling depan sana. Nah, yang ini pelipatannya 40-60. Anggaplah nih, misalkan ya, kita lepas dulu. Anggaplah kalian itu nggak butuh seat belakangnya, atau butuh seat belakang, anggaplah yang jalan itu 6 orang. Nah, ini bisa diratakan seperti ini. Ini kalau kita lihat dia rata ke depan, dan ini ada covernya. Karena kalau nggak ada covernya barang bisa jatuh ke bawah. Ini rata ke depan, kalian masih bisa bawa barang di sini panjang, cukup panjang sampai segini. Nah, kalau kalian nggak butuh juga jok yang ada di sini, ini kalian bisa bawa stick golf misalkan, panjang sampai ke belakang sini mentok, atau apapun yang ukurannya panjang-panjang, sambil di bagian sisi sebelah kanan tetap ada penumpangnya. Atau kalian nggak butuh space yang paling belakang, itu semuanya bisa dilipat dan bisa buat naruh barang. Dan ini kalau kita lihat, kalau ininya dilipat ke depan, nah dudukannya tuh maju dan turun ke bawah, itu membuat space daripada tempat barang mobil ini menjadi lebih luas pula. Nah, kita naikkan lagi untuk akses keluar. Nah, ini pegangannya di sini, lalu kemudian kita ke luar. Nah, ini kalau kita lihat memang di sini karena pilar C-nya, kaca di pilar C-nya cukup kecil, jadi ya pandangan tidak seluas ketika kita duduk di bagian tengah. Nah, tapi ya so far ini menurut saya cukup. Di sini sama seperti yang ada di sebelah kanan tadi, cuman di sini nggak ada slot chargingnya, hanya ada di sebelah kanan. Yang ada di tengah itu chargingnya kalau nggak salah, kalau nggak ada di bagian joknya ya berarti cuma ada di bagian depan. Di bagian joknya, di bagian konsol tengahnya berarti cuma ada di bagian depan.
Ya seenggaknya buat yang duduk di tengah bisa nitip charging di depan. Dan ini kalau kita lihat untuk pengaturan joknya, legroomnya, lalu kemudian ya kayak gini lah bentuknya, intinya saya nggak ngerti. Nah joknya udah isofix jadi aman buat cantolan dudukan bayi. Kita turun lagi. Nah ini kalau kita turunkan, lalu kemudian kita cek pada saat mobil ini hanya kita pakai buat memuat barang. Nah, kita nggak butuh orang nih. Nah ini bisa kita turunkan. Di sini juga bisa kita turunkan. Kita lepas dulu seat beltnya yang ada di bawah sini. Lalu kita tarik tuas yang ada di sini. Ini bisa kita turunkan lagi. Dan di sini, oh ini buku-buku manualnya ada semua, termasuk gantungan kuncinya udah dilengkapi di sini. Mobil ini ya tinggal penyerahan sih sebenarnya, tinggal serah terima. Dan ini kalau kita lihat di bawah sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar juga. Bisa buat naruh sepatu 2. Kalau kalian atlet, ya bisa naruh sepatu-sepatu di bawah sini. Untuk spare tire-nya bisa diturunkan dari sini ya. Coba kita lihat nih. Nah dari sini diputar turun ke bawah, maka dia akan menurunkan bannya. Nah di bagian sebelah kanan juga masih ada tempat penyimpanan, di bagian sebelah kiri juga ada tempat penyimpanan, dan di bagian sebelah kanan di sini itu ada dongkrak. Ya toolkit lah intinya di bagian sini. Nah ini kalau dibuat full flat ke depan kayak gini, misalkan yang ini kita lipat lagi juga. Kalau dia full terlipat seperti ini, bahkan seperti yang saya sampaikan pada review sebelumnya, kalau lagi camping, ini bisa kita selonjoran di sini, tinggal gelar tikar atau bawa kasur atau matras atau apapun itu, sleeping bag. Ya udah, tinggal taruh bantal dan ini cukup kokoh untuk tidurin. Jadi ini adalah salah satu value yang kalian dapatkan kalau kalian membeli Mitsubishi Expander, apalagi yang tipe sedang ini. Ini adalah tipe sedang, jadi di atasnya masih ada yang sport, lalu kemudian yang ultimate juga ada. Ini kalau untuk menaikkan kembali tinggal ditarik tuas yang ada di sini ya. Sorry karena ini masih ada plastiknya, jadi ya gitulah, kita masih masukin. Nih kayak gini. Lalu kemudian seat yang ada di tengahnya juga kita kembalikan. Nah oke. Ini power back door-nya dia belum yang elektrik, masih dibuka tutup manual. Sudah dilengkapi dengan kaca film yang cukup premium. Dan untuk sisi drivernya, dia kunciannya masih menggunakan kuncian manual bos. Kayak gini dengan remote pastinya, dan udah dilengkapi dengan immobilizer. Ya so far sih so good lah. Dan ini masih bisa buat retract juga, maju mundur. Dan fitur-fitur yang ada di driver bisa buat ngatur retractnya, spion, ininya masih bisa buat tail dan teleskopik, salah satu fitur terbaik yang ada di kelasnya. Lalu kemudian parking brake-nya ini service booklet atau buku servisnya. Ini kalau kita lihat garansinya gratis, biaya jasa dan servis berlaku sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun. Lalu kemudian garansi 3 tahun atau 100.000 km. Lumayan. Kalian beli mobil ini di awal-awal pastinya nggak pusing lagi soal servis dan spare parts-nya. Nah, bosku, itu yang bisa kita update kali ini tentang si Mitsubishi Expander Exit ini. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.